Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue, Hafid, dalam segmen Jumat Atut. Hari ini gue bakalan cerita. Pernah gak sih lo ngalamin sebuah kejadian yang lo gak bisa nalar itu apa? Pernah gak sih lo ngalamin suatu kejadian yang lo gak ngerti itu apa, lo gak tahu itu apa, dan lo gak ngerti kenapa itu bisa terjadi? Hari ini gue bakalan cerita tentang kejadian-kejadian mistis yang gue alamin sendiri. Setelah Jumat Atut sebelumnya yang kisahnya banyak dialami teman-teman gue, hari ini gue bakal cerita soal kisah pribadi gue sendiri. Cerita ini dimulai ketika gue masih kuliah. Itu tahun 2012 atau 13 kemarin. Waktu itu sempat booming keluarga tak kasat mata. Mungkin teman-teman juga udah banyak yang tahu keluarga tak kasat mata, karena keluarga tak kasat mata itu juga sempat dijadiin film. Cuma gue nggak tahu itu laku apa enggak. Yang pasti waktu itu sempat rame banget waktu di Kaskus, dan gue juga salah satu pembacanya. Awalnya seperti cerita-cerita viral lain ya, mungkin dibilang ceritanya ngeri banget atau ada efek-efek apa, mungkin ketemu sama hantunya atau apa. Gue waktu itu ngerasa liar banget beritanya. Gue pribadi nggak percaya waktu itu, sampai akhirnya gue baca episode per episode. Gue ingat banget salah satu episode itu ada menceritakan tentang si tokoh ini ketemu sama, gue lupa ingat, ibu-ibu dengan kena atau apa gitu, yang nembus tembok dan senyum kena. Itu jujur merinding banget. Tapi gue ngalamin suatu kejadian lebih merinding lagi. Jadi waktu episode itu gue baca, karena gue waktu itu masih di kosan nih di Kota Malang, gue ngerasa nggak begitu mikirin ya. Waktu itu jam 11 jam 12 malam gue baca, nggak begitu mikirin aduh takut nggak ya, takut gimana, karena teman-teman kosan gue kalong semua, gila game online semua. Nggak semua, kanan kiri depan belakang, kiri depan gue tuh gila banget, sampai begadang-begadang nggak tidur kali itu mereka. Jadi gue tetap baca sampai akhirnya gue merinding. Tiba-tiba laptop gue yang tadinya mati mendadak nyala, bunyi gitu, laptop nyala. Kaget gue, soalnya nggak disentuh, nggak gue timer juga, intinya tuh laptop nyala. Kaget gue kan, tapi gue berusaha mikir, mungkin ada apa gitu ya, nyala sendiri gitu, mungkin ada settingannya atau ada apa yang error. Akhirnya gue ngambil pusing, cuma tiba-tiba gue merinding lagi. Tapi anehnya itu ada di bagian tubuh sebelah kanan. Bagian tubuh sebelah kanan gue itu yang nempel ke tembok. Itu gue merinding. Tiba-tiba gue inisiatif mau kabur ke teman di kamar sebelah gue. Gue mau ngadu lah, dalam artian ya, mau cerita gitu nih, gimana gitu ya. Aku merinding habis baca ini, dan gue juga mau ngelanjutin baca tapi di kamar dia. Gue mau numpang tidur nih. Pas gue nguping kok nggak ada suaranya dan lampu gelap. Gue ketok-ketok juga, gitu kalau nggak salah. Wah, lagi tidur si kampret. Ke teman gue yang satunya tidur juga. Wah, kampret. Akhirnya gue ke kamar teman gue yang satu lagi, namanya Ricky. Itu kamar gue, dan dia sebenarnya di seberang persis, cuma pintunya di sisi yang lainnya. Dia kan kalau pergi jendelanya, hordingnya kan dibuka tuh, jadi kita bisa ngintip tuh ke kamarnya. Gak ada orang. Oke, berarti gue di kosan sendirian.
Karena teman-teman yang gue lain biasanya pulangnya lebih malam lagi, kadang nggak balik, ya macam-macam. Dan itu weekend, teman-teman gue yang kampung yang dekat mau udah pada pulang kali itu. Akhirnya gue balik lagi ke kamar, gue selimutan, tapi gue penasaran pengen baca lagi. Pas gue mau baca, kedengaran suara langkah kaki temen gue. Kebetulan Ricky itu orangnya gede gitu, gemuk. Jadi kalau ngelangkah itu kedengaran duk 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 duk. Terus, wah Ricky udah pulang nih, ya kan aman lah ya. Gue udah nggak begitu merinding. Gue baca lanjut baca lagi, merinding lagi. Pas gue ke kamar, nyari Ricky, pintunya udah ketutup. Tapi gue panggilin nggak nyaut. Wah ini anak langsung tidur kali. Terus gue WA kan, Ki lu udah tidur? Terus dia jawab, saya nggak pulang mas, aku nggak pulang mas katanya. Aku nginep di kosan temanku. Nah gue nggak tahu tuh kenapa kau ada yang bisa nutup. Ada langkah itu siapa, berat banget itu di. Jadi kalau yang pengen tahu ya, kosan gue tuh bentuknya gini. Itu dempet sama indung smart, bukan dempet ya, malah di bawah itu rumah bapak kos gue, atasnya itu ya kamar anak-anak kosan, cuma bedanya aksesnya nggak dari depan, kita dari belakang, tempat parkir motor. Jadi kita ngelewatin pintu yang digeser, terus ada pintu yang ketutup lagi, kita buka lagi, baru kita naik tangga ke atas. Itu satu, itu merinding parah. Ternyata langkah berat itu gue nggak tahu siapa, karena kondisi kamar nggak ada yang berubah. Gue gak bisa ngasumsiin apa-apa saat itu. Dan kamar Ricky itu gue pernah ngalamin 2 kali. Ki, lu kalau nonton YouTube gue, 2 kali kejadian yang aneh gitu ya. Di tahun-tahun terakhir gue kuliah di Malang itu, gue lagi sering banget bukan sering ya, udah mulai rajin sholat di masjid. Subuh sampai isya gue selalu di masjid. Biasanya kita berangkat itu awalnya berdua, gue sama temen gue ada namanya Abi. Itu dia, gue akuin agamanya bagus banget. Jadi kalau gue bangun mepet azan subuh atau pas azan gue baru bangun, dia udah standby lagi nonton kajian atau apa, keren banget. Kita awalnya berdua, terus akhirnya Ricky juga suka bareng juga bertiga. Sampai akhirnya kita tuh saling ngebangunin, misalnya gue belum bangun, Abi yang bangunin gue, atau sebaliknya. Tapi lebih sering dia bangunin gue, karena Abi setiap gue ke kamarnya dia udah bangun. Biasanya ke kamar Ricky juga gue bangunin, begitu juga sebaliknya. Sampai pada suatu hari, nah ini Abi udah duluan, karena gue ingat gue dibangunin terus gue agak ketiduran lagi. Gue bangun itu udah komat tuh masalah, udah komat, udah mau sholat lah pokoknya. Jadi Abi langsung berangkat duluan. Gue inisiatif ngajak Ricky dong, minimal ngetok, takutnya dia masih tidur atau gimana, ya udah biar berangkat sekalian bareng kan. Pas gue ketok pintunya, tok Ki ayo sholat Ki, kata gue kan gitu. Udah subuh nih, ada suara gitu, tapi bukan suara Ricky. Wah kaget gue, wah lagi ada temannya kali nginep. Terus karena lagi ada tamu, gue langsung berangkat aja sendiri. Tamu, terus gue balik jam 5, jam 6, gue gak tidur kan. Gue biasanya nonton kajian di YouTube atau gimana. Pas agak deket siang lah, jam 9-10 lah, masih pagi sih ya. Gue bilang ke Ricky, Ki, lu diajakin subuh juga malah ada teman lu yang ngelenguh, kayak gitu ya. Tahu jawaban Ricky apa? Mas, aku baru pulang jam 7, jam 8 kalau salah. Aku baru pulang dan gak ada yang teman yang nginep, yang lain. Jadi kamar semalaman kosong. Jadi siapa tuh yang pagi-pagi ngelenguh? Wallahualam. Sebetulnya masih banyak kisah-kisah serem gue, mungkin bakal gue lanjutin di cerita berikutnya. Ini mungkin bisa gue sebut sebagai prototipe Jumat Atut berikutnya. Gue pengen lihat gimana responnya. Mungkin teman-teman yang udah mulai nonton lagi bisa komen di bawah, bisa ngasih masukan. Ini konsep Jumat Atut ini bakal lebih sederhana, karena pertama gue udah ada Selasa Santuy, terus sekarang gue mau ngidupin lagi Jumat Atut.
Gue ada berapa hari pulang jam 9, 10, 9, 10 nyampe rumah tuh udah jam 12, jam 11, setengah 12, udah jam segitu udah nggak mungkin banget, nggak tahu kapan gue bisa bikin tuh video sesempatnya lah mungkin ya. Nih terus ya pokoknya video ini bakal dibikin, pengen gue edit sesederhana mungkin. Mungkin udah nggak ada teks di bawahnya, jadi teman-teman yang mau diam-diam nonton itu mending pakai earphone atau headset kayak gitu-gitu. Paling gue kasih efek-efek suara atau apa gitu ya. Intinya mungkin nggak sekeren kemarin, tapi gue pengen tahu aja gimana respon teman-teman. Mungkin gue bakal ngerubah cara bercerita gue. Kemarin tuh banyak komennya video Jumat Atut gue bukan kayak konten horor, karena pembawaan guanya yang nggak bikin horor, dan suasananya juga kan ini kan udah agak remang-remangan deh. Nah gue bakal coba suasana yang kayak gini. Oke, mungkin sekian dulu video dari gue. Oh ya, sebelum gue akhir video ini, maksudnya sebentar, udah lama sebenarnya sih, cuma kemarin gue ingat lagi dan gue nonton lagi videonya ya. Soalnya gue nonton di YouTube, walaupun di YouTube-nya cuma tanya suaranya doang, cuma gue nyebutnya videonya. Jadi gue ini kalau berangkat kantor selalu dengerin Prambors ya, DGTM, Desta and Gina in the morning ya. Nah ternyata gue pernah kelewat salah satu momen horor coy. Jadi ada penelpon ya. Dia bilang gini, pokoknya intinya gini, dia salah satu korban kecelakaan. Dia bilang kecelakaan, dengerin aja sendiri ya, nanti bakal gue tampilin di akhir video ini. Oke? Kalau ada yang tahu ini apa, mungkin bisa komen di bawah. Jangan lupa juga, jangan cuma komen yang video terakhir, rekaman suara yang terakhir, tapi ini videonya gimana, udah oke apa enggak, atau lebih enak yang lama atau gimana. Itu aja ya. Thank you. Mudah-mudahan Jumat berikutnya gue bakal terus bikin video-video horor. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, membela ibunya karena pengemudi yang lalai ya. Pernah kamu ngalamin kejadian kalau muda lo lalai dalam mengemudi atau dikemudiin sama teman lo kayak ya? Pokoknya pernah kejadian kayak gitulah, karena lalai dan akhirnya merugikan orang lain ya. Betul. Ini kita punya penelpon nama siapa? Selina. Selamat pagi Selina. Komes gak nih? Selena dong. Selina. Halo, Halo. selamat pagi. Pagi. Selina gimana? Pernah kejadian kayak gitu? Suaranya gedein lagi dong. Oh, udah mentok. Ya. Gimana Selina, ceritanya gimana? Tepat sebulan yang lalu, aku sama teman-teman aku mau liburan keluar kota. Ini apaan sih? Kok horor? Apa sih lo? Gue takut. Enggak. Terus? Kita berempat di situ. Terus karena ada mobil dari arah yang berlawanan dan dia main handphone, kita terpaksa banting setir dan akhirnya kita kecelakaan. Ya ampun. Terus? Dan aku minta maaf banget buat teman-teman aku karena di satu mobil itu kita nggak ada yang selamat sama sekali. Pak, Kok udah selamat? Pak, takut dong. Udah lu aja. Tanya apaan? Satu. Rasa sakitnya, Apa? aku masih inget banget rasa sakit waktu kecelakaan itu. Terus satu mobil Gue takut. satu mobil gak ada yang selamat. Lah ini gimana?